Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mokaroma. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengajuan BPJS UHC yang mana itu seringkali bapak atau ibu yang selalu salah paham atau gagal paham gitu ya. Ini di sini saya mempunyai contoh kartu kakak yang masih berwarna atau masih warna biru yang masih jadul banget gitu. Nah, contoh kakak yang seperti ini itu tidak bisa untuk pengajuan BPJS UHC Kabupaten Bogor. Seperti itu ya Bapak atau Ibu. Jadi harap untuk segera diupdate untuk kakaknya, dan KTP yang masih di-stempel atau yang masih lama harap segera di e-KTP-kan gitu. Dan kakak harap segera di barcode agar bisa memproses pengajuan BPJS UHC Kabupaten Bogor. Karena BPJS UHC Kabupaten Bogor dengan persyaratan kartu keluarga yang sudah berbarcode dan sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Bogor dan e-KTP gitu. Jika KTP-nya yang masih lama dan masih jadul itu tidak bisa, harus diperbaharui terlebih dahulu. Dan jenis status pekerjaan itu harus dirubah menjadi buruh harian lepas, yang tadinya karyawan swasta, guru ataupun pensiunan gitu, itu tetap harus dirubah menjadi buruh harian lepas gitu. Selain buruh harian lepas itu tidak bisa. Ibu rumah tangga bisa seperti itu. Jika di kartu keluarganya sang suami meninggal dunia misalkan, tapi tinggal ada ibu dan anak-anak, itu harus melampirkan akte kematian untuk pengajuan BPJS UHC Kabupaten Bogor. Nah, dan BPJS UHC Kabupaten Bogor itu harus yang sudah non aktif atau sudah tidak aktif di BPJS Kesehatan yang mandiri atau JKN mandiri ya gitu. Kalau misalkan posisi BPJS JKN mandirinya masih terdaftar atau masih aktif, itu tidak bisa untuk diajukan ke BPJS UHC Kabupaten Bogor, dikarenakan mereka masih sanggup untuk membayar. Apabila BPJS-nya masih terdaftar dan masih aktif di BPJS Mandiri, itu tidak bisa untuk diajukan karena masih sanggup untuk membayar. Nah, iya, saya barusan tadi menemukan sebuah kasus baru lah gitu ya. Itu ketika tadi saya upload gagal divalidasi oleh Dinkes, oleh Dinas Sosial juga itu gagal divalidasi. Ada suatu hal, ternyata di kartu keluarga dia statusnya kawin, tapi di situ tidak ada suami gitu. Nah, ternyata pas saya ditanyakan kepada orang tersebut, dia katanya nikah sirih katanya. Nah, jika terjadi hal seperti itu atau nikah sirih, itu harus dilampirkan surat tertulis gitu yang dikeluarkan oleh Amil seperti itu ya, dan dilampirkan KTP-nya, KTP suami, KTP istri. Setelah mengupload berkas-berkas yang sudah kami siapkan, itu nanti akan divalidasi oleh 3 dinas, yaitu Dinas Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Nah, setelah dinyatakan valid dan benar oleh ketiga dinas tersebut, maka langkah selanjutnya tinggal menunggu aktivasi dari pihak BPJS. Misalkan ada yang bertanya,
Pak, bagaimana kalau misalkan BPJS-nya belum aktif, tapi warganya sedang sakit? Itu Bapak atau Ibu jangan panik. Silakan datang ke kantor desa atau kelurahan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Nanti di desa akan dibuatkan surat SPTJM yang sudah ditandatangani oleh kepala desa, SKKM yang sudah ditandatangani oleh desa, lembar verifikasi berikut foto rumah tampak depan, tampak samping, ruang tamu, dan kamar mandi. Seperti itu. Nah, nanti pihak desa akan datang ke rumah warga tersebut yang sedang sakit. Ketika dicek perlu perawatan intensif ataupun darurat, maka pihak kelurahan akan segera membawa warga tersebut ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS UHC Kabupaten Bogor. Seperti itu ya. Nah, nanti berkasnya dibawa ke rumah sakit yang sudah dibuat tadi, berkasnya dibawa ke rumah sakit. Nanti pihak sakit yang akan upload berkas-berkas tersebut. Nah, ketika sudah diupload oleh pihak rumah sakit, maka tinggal tunggu beberapa jam, BPJS tersebut akan aktif 1 hari tersebut. Seperti itu. Tidak perlu menunggu 1 bulan, 4 bulan, tidak perlu. Maka ketika sedang pengajuan BPJS rumah sakit, BPJS-nya akan aktif selama 1 hari. 1 hari itu langsung aktif BPJS-nya. Tapi kalau si pasiennya dirawat inap dan mendapatkan surat rawat inap, seperti itu ya. Jika tidak rawat inap, maka pasien akan membayar pengobatan secara pribadi. Jadi intinya akan membayar secara pribadi ya jika BPJS tidak aktif dan tidak rawat inap. Gitu. Nah, kalau misalkan contohnya si warga sakitnya tidak parah, maka akan dilakukan pas kita cek pasien tidak darurat ataupun hanya penanganan secara intensif atau misalkan penanganannya tidak urgent, itu nanti tetap pihak desa akan membuatkan surat seperti tadi SPTJM, SKKM, dan lembar verifikasi. Setelah itu pasien akan dibawa berobat ke puskesmas. Nanti akan pengajuan puskesmas seperti itu, Bapak. Nah, saya ulang kembali ya persyaratan untuk pengajuan BPJS, yaitu Bapak atau Ibu datang langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat yang berada di Kabupaten Bogor untuk membawa fotokopi kartu keluarga yang sudah berbarcode, yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Disduk Capil, dan EKTP gitu ya. EKTP yang sudah seumur hidup. Yang selanjutnya nanti pihak desa membuatkan SKKM, membuatkan SPTJM, lalu lembar verifikasi, ada 14 pertanyaan. Nah, di dalam lembar verifikasi tersebut akan dilampirkan sebuah foto, yaitu foto rumah 4 sisi, halaman tampak depan, terus foto ruang tamu, foto tampak samping, dan kamar mandi. Seperti itu. Nah, apabila ada yang kurang jelas dan kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau DM saya ya. Seperti itu. Mungkin cukup informasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.